Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kemarau berkepanjangan, warga desa Taman Sari Tegal sulit mendapatkan air bersih. Beda haluan dengan partainya PDI Perjuangan, politisi Budiman Sujatmiko bersama relawannya mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres tahun 2024. Bermaksud melerai tawuran antar pemuda pada pentas dangdut meriahkan HUT Kemerdekaan RI, seorang pria di Pati malah tewas ditusuk. Mengawal informasi pagi ini, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Tegal membuat warga desa Taman Sari Jatinegara kesulitan mendapatkan air bersih. Kini krisis air semakin meluas ke sejumlah desa di 4 kecamatan. Jika tidak ada bantuan air bersih, warga terpaksa memanfaatkan endapan air sungai yang keruh. Air bersih kini sangat berharga untuk warga desa Taman Sari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Sebab sejak musim kemarau tiba, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Krisis air bersih sudah dirasakan warga selama 3 bulan terakhir. Mereka hanya bergantung dari bantuan orang lain. Tak heran setiap bantuan air bersih yang datang selalu diserbu warga. Mereka berdatangan membawa jeriken atau ember untuk menampung bantuan air bersih dari komunitas off-roader dan Kodim 0712 Tegal. Jika tidak ada bantuan air bersih yang datang, warga desa Taman Sari terpaksa mengonsumsi air sungai yang keruh. Setiap tahunnya krisis air bersih kerap kali terjadi pada musim kemarau. Namun hingga saat ini, belum ada upaya dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten menanggulangi masalah tersebut. Warga pun berharap pemerintah dapat mencari solusinya. Harapan warga Taman Sari khususnya kalau musim kemarau itu membutuhkan air bersih. Bagaimana solusinya untuk menghadapi musim kemarau, yaitu membuat sumur bor atau sumur apa yang bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau ini. Yang saat ini warga di sini khususnya kalau memang musim kemarau memang sangat dibutuhkan air bersih, Pak. Berarti saya minta kepada pemerintahan desa maupun kabupaten minta solusinya gimana. Selain Kecamatan Jatinegara, krisis air bersih juga dialami oleh warga kecamatan lain seperti Warureja, Surodadi, dan Kedung Banteng. Untuk kedepannya, pemerintah diharapkan serius mencari solusi agar warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau tiba. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, krisis air bersih tidak hanya dirasakan warga Kabupaten Tegal, namun juga dirasakan warga Kabupaten Semarang. Sudah 4 bulan, ratusan kepala keluarga di desa Kalikayan, Ungaran Timur ini sulit mendapatkan air bersih. Truk tangki yang membawa air bersih paling dinanti-nanti warga Dusun Kebon Taman, Desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Saat truk ini datang, warga pun senang. Pasalnya sudah 4 bulan mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Truk bantuan air bersih ini didatangkan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI Pusat untuk mencukupi kebutuhan setidaknya 300 kepala keluarga di Desa Kalikayan. Bantuan air bersih biasanya dimanfaatkan warga untuk minum dan memasak. Selama tidak ada bantuan air bersih, mereka memanfaatkan sumur milik salah satu warga untuk minum, mandi, serta memasak. Namun saat ini air sumur hampir kering, dampak musim kemarau. Sedang untuk kebutuhan lain seperti mencuci, warga terpaksa mencuci di sungai yang jaraknya cukup jauh. Soalnya di tempatku kan ada sumur pertolongan itu di dalam rumahku. Kadang tak sedot 1 kali pagi bisa nyukupi bak tandon. Kalau satu kali lagi kadang sore di itu tuh bak itu bisa. Tapi cuma untuk kebutuhan cuci piring, mandi. Kalau untuk cuci pakaian nggak bisa. Untuk mengatasi dampak kekeringan,
PMI menyiapkan 50 tangki air bersih yang diambil dari wilayah lain yang tidak terdampak kekeringan. Mereka hanya membutuhkan truk tangki untuk mendistribusikan airnya. Kita ambil air dari sumber-sumber yang ada di Ungaran atau di mana tempat untuk kita bawa distribusikan ke yang kekeringan. Jadi kalau untuk jumlah airnya tidak terbatas ya Pak? Enggak lah, setiap daerah kan pasti ada yang kekeringan dan ada yang ada tandon airnya juga. Kita selalu ambil dari situ. Jadi yang kita perlukan hanya mobil tangki. Desa Kalikayan Ungaran Timur setiap tahun mengalami krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kita ke informasi selanjutnya, bermaksud melerai tawuran pada pentas dangdut dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Seorang pria di Pati malah tewas karena ditusuk senjata tajam. Informasi dari Pati ini kami rangkai dengan berita kriminal lain dari berbagai daerah. Pria bernama Supri, 50 tahun, bersimbah darah akibat ditusuk senjata tajam pada bagian perut. Nyawa Supri tidak tertolong meski sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Supri menjadi korban pentas dangdut peringatan HUT Kemerdekaan RI yang berakhir perkelahian antara sejumlah pemuda di Desa Mojo Agung Pati Jumat malam. Supri sedianya ingin melerai pertikaian namun malah menjadi korban. Selain Supri, seorang pemuda juga masih dirawat rumah sakit karena ditusuk senjata tajam pada insiden perkelahian antara pemuda. Polisi telah menangkap dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus tewasnya Supri. Karena terlilit utang akibat kecanduan judi online, seorang pria bernama Yudi Irawan nekat membobol sebuah Indomaret di Jalan Raya Cepu Blora, Desa Jiken Blora. Pelaku membawa kabur uang tunai 1,3 juta rupiah, sejumlah bungkus rokok dan ponsel karyawan. Pelaku masuk melalui atap minimarket. Pelaku sempat meninggalkan sebuah tulisan berisi, jika sudah ada uang akan mengembalikan semua uang dan barang yang dicuri. Namun belum sempat mengembalikan uang curian, Yudi ditangkap polisi dan dijerat pasal tentang pencurian. Kepergok mencuri tabung gas di sebuah warung di Jalan Raya Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati Kudus. Seorang pencuri meninggalkan gas curian dan sepeda motornya. Pelaku panik sehingga langsung mengambil langkah 1000. Dari video amatir, pelaku terlihat mengenakan helm saat mengawasi situasi sekitar warung sebelum mengambil 2 tabung gas. Polisi kini menyelidiki pelaku berdasarkan petunjuk rekaman kamera pengawas. Dua remaja bersepeda motor terekam kamera pengawas mencuri tabung gas 3 kg di sebuah warung kelontong di perumahan Gria Satria Indah, Kelurahan Sumampir, Purwokerto. Para pelaku tergolong nekat karena mencuri saat pemilik warung masih berada di samping warung. Pemilik sempat mengejar kedua pelaku namun berhasil lolos dengan sepeda motor. Tim Liputan melaporkan.